Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qad. Bab 99. Maknanya di dalam ini mengandung setiap satu bahagian ada 9 nasihat. Bab ini mengandung 5 nasihat. 1. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya perkataan sahabat dan tabi'in. Sahabat, orang yang bertemu Rasulullah, beriman dan mati kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Tabi'in, orang yang bertemu sahabat, beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Jadi yang bertemu Rasulullah disebut sahabat, yang bertemu sahabat disebut tabi'in. Makalah yang pertama, qala Nabi Muhammad SAW, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fi Taurati, inna ummahatil khataya salasatun, al-kibru wal hasadu wal hirsu. Bersabda Nabi Muhammad SAW, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa anak Imran di dalam kitab Taurat, sesungguhnya induk dosa itu ada 3. Induk dosa ada 3. Jangan tengok orang. Saya tetap tidak setuju kita nengok orang. Perbaikilah diri masing-masing. Jangan coba-coba tengok orang lain. Kita suka nih ngaji-ngaji kayak gini, nanti diarahkannya sama orang lain. Itulah si Fulan tuh kayak gini. Untuk apa? Urus diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Saya pun sama, jemaah. Kecuali suami, dia punya tanggung jawab mengurus istrinya. Kecuali orang tua, dia punya tanggung jawab mengurus anaknya. Kecuali anak, dia punya tanggung jawab mengurus orang tuanya. Yang kita yang tak ada suami, istri, anak, orang tua macam ngaji begini, jangan coba-coba tengok orang lain. Sebab tak 1-2 pengajian model macam begini ini digunakannya untuk nengok orang lain, tidak untuk sendiri. Jadi kata Rasulullah, ada 3 induk dosa. Nomor 1 sombong, nomor 2 dan dengki, nomor 3 dan tamak. Ini akan kita baca, mudah-mudahan selesai jamaah. Sombong, dengki, tamak. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apa sombong? Sombong itu penyakit hati. Asal ada yang disebut Rasulullah ini dalam hati kita, berarti kita masuk sombong. Sombong itu penyakit hati. Zahir bisakah membantu kita memahami seseorang itu sombong? Bisa. Memastikan? Tak bisa. Sebab dia urusan dalam. Tapi membantu kita bisa. Oleh karena tak bisa memastikan, saya menganjurkan seluruh akhlak hati yang buruk itu, seluruhnya, bagi kita harus waspada. Hati-hati. Jangan mudah-mudah menuduh orang ria, sombong, dengki, cinta dunia. Jangan mudah-mudah.
Walau zahir nampak membantu kita untuk memahamkan dia begitu. Sebab apa? Mau berhati-hati. Satu. Yang kedua, dia dalam. Apakah orang makan tanda lapar? Pada dasarnya, iya. Dasarnya iya. Karena orang lapar, kawannya makan, bukan minum. Tetapi tidak mesti setiap orang makan tanda lapar. Meskipun dasarnya iya. Dasarnya iya. Tapi enggak mesti. Jamaah, ada orang makan tu menghargai orang lain. Karena diajak makan, dihargai. Ada yang bukan menghargai orang lain, tapi menghargai kerja dia, capek udah memasak makanan ini. Walau kita tak suka, dan seterusnya, jamaah. Tetapi memang dasarnya adalah makan itu lapar. Dasarnya begitu. Ini pun sama. Penyakit-penyakit hati itu yang tahu orang itu setelah dia ada ilmu. Membantu kita untuk memahami dia sakit hati. 10 sakit hati itu jamaah. 10. Tetapi tak bisa kita pastikan. Oleh kerana itu diperlukan kehati-hatian kita. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kita. Itu jauh lebih penting. Apakah kita sakit atau sehat? Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, astagfirullah. Apa sakit kita? Setelah tahu apa sakit, apa cara menyembuhkannya? Hati-hati jamaah ya. Nah, kata Rasulullah, ini potongan satu hadis, potongannya jamaah. Apa sombong? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Inilah sombong. Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Artinya sombong itu batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan orang lain. Ini sombong. Sombong batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan menyepelekan orang lain. Menolak itu luar atau dalam? Dalam. Luar itu ikutan. Luar itu ikutan jemaah. Agama, ini saya terang aja jemaah, ukur dulu, kita sombong tidak? Mudahnya, ini kata agama, apa kata kita? Itu sudah menjadi ukuran kita sombong. Agama kata gini, kita kata, mana kita ikut? Kita kata atau agama kata? Tak usah jawab jamaah. Urus kita mas. Agama kata begini, kita kata begitu. Terus yang kita ikut mana? Mulut kita kata agama, praktek. Coba jamaah. Tidak ada hadisnya yang gembira memasuki bulan Ramadan akan lepas dari siksa kubur, dari siksa neraka. Enggak ada hadisnya. Sama sekali. Tahu-tahu kita buat okeylah kalau kita ikut cakap macam begini jamaah. Kita ikut cakap macam, tahu-tahu gembira-gembira mau masuk Ramadan, buat pula acara-acara. Berkibot lah, berapa kena gembira, udah makin salah. Awak tak teruskan ni, jangan tengok lain-lain. Maka kita perlu mengaji terus menerus, mana pelajaran agama, mana yang bukan pelajaran agama. Tanya kita, ikut yang agama atau yang bukan agama. Kita tak ikut yang agama, indikasi. Indikasi itu artinya petunjuk bahwa orang ini sombong. Karena kadang-kadang tidak mengikut agama bukan dia menolak, dia enggak ditolaknya. Enggak ditolaknya bahwa sembahyang itu wajib, enggak ditolaknya. Tapi dia belum lakukan. Dia terima hukum sembahyang 5 waktu wajib, tapi dia tak lakukan.
Ini belum disebut sombong, cuma dia masih memperturutkan hawa nafsu. Bahwa puasa Ramadan wajib, dia tak lakukan. Apakah kau tolak hukum puasa Ramadan wajib? Tidak, saya tak tolak. Cuma rasa saya lebih enak tak puasa. Ini bukan disebut sombong. Saya mau jelaskan kata-kata menolak. Ini hati-hati jemaah. Jadi dia belum tentu menolak. Yang tahu siapa? Dia. Jadi ketika kita tidak ikut ajaran agama, kita menolaknya atau rasa kita tidak nyaman. Kalau kita tidak menolaknya, kita tak menolaknya, tapi hanya tak nyaman saja. Ini tak sampai disebut sombong. Jamaah. Apakah berdosa atau tidak? Tengok apa yang ditinggalkannya. Sembahyang tak nyaman bagi dia, tak dikerjakannya, berdosalah dia. Berbuka itu sunatnya makan kurma, tapi dia tak nyaman makan kurma. Sombongkah dia? Tidak. Sampaikah berdosa tak makan kurma? Tidak. Jadi tengok-tengok jamaah. Hati-hati ya. Jadi tidak mengerjakan belum tentu menolak. Boleh jadi nyaman tak nyaman, atau cocok tak cocok, dan seterusnya. Ya, kita tetap ada diskusi. Makanya saya sampaikan lepas pengajian, ayo kita bincang-bincang jamaah. Jadi seterusnya, yang kedua, sombong itu ghamtun nas, sepele sama orang lain. Sepele itu di luar atau di dalam? Dalam. Belum tentu orang yang ramah kepada orang lain dia tidak sombong. Belum tentu. Ada berapa banyak dalam hidup ini sebetulnya hati dia sepele sama orang, tapi penampilannya ramah. Bukti paling tegas adalah pemilu kemarin. Caleg-caleg itu ramah tidak? Sekarang mana orang tuh? Mana sekarang? Berarti saya menuduh caleg-caleg itu? Tidak. Saya ingin menjelaskan orang yang ramah sama orang lain belum tentu dia tidak sombong. Belum tentu. Hati-hati. Orang yang tidak negur orang lain belum tentu disebut sombong. Belum tentu. Jamaah. Dulu ada ustadz-ustadz kita keluar dia dari rumah, jalan, asal ditegur orang, Assalamualaikum, salam, dah, tunduk balik, jalan. Ada begitu. Tak pernah masuk kedai kopi. Cakap sama orang pun tidak. Jamaah. Cakap sama orang pun tidak. Waktu dia sakit, orang kunjungi, dia jawab sebatas orang tanya. Lebihnya tidak. Jamaah. Tapi masyarakat sangat hormat kepada dia. Karena dia memang seorang alim. Seorang ulama. Sampai matinya sangat dihormati orang. Tak ada orang bilang dia sombong. Jamaah, coba dulu. Jadi ini mau hati-hati. Bahwa masyarakat bilang kita sombong, jangan diladeni. Sebab masyarakat kita belum masuk ke maqam ilmu. Mereka mengukurnya secara adat. Enggak sembahyang, enggak puasa. Hasil usaha dia jangan menurut agama, menurut negara pun tak betul. Tapi suka ngasih-ngasih orang. Masyarakat bilang baik tidak? Baik. Tanggal 1 Syawal, ramai enggak rumah dia? Ramai. Tengok. Ya jamaah. Ini makanya maksud saya, ilmu dulu.
ilmu begini ikuti. Nah, masyarakat kita tidak didasarkan atas ilmu. Jadi apa sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Tolak kebenaran, sepele kepada orang lain. Ramean mana yang menyembahyangkan jenazah orang kaya atau jenazah orang miskin? Fakta. Oke, berarti yang menyembahyangkan ini sombong tidak? Kita memang tak tahu isi hati, hanya mencoba mendiagnosa zahir saja. Berarti yang menyembahyangkan ini sombong tidak? Zahir. Secara ilmu dulu, kita memang tak tahu hati. Saya sedang mengajak kita untuk meneliti keadaan. Secara zahir, bisa enggak kita sebut yang menyembahyangkan ini sombong? Bisa. Kenapa? Tak mau ikut menyembahyangkan yang miskin. Meskipun kepastiannya dia yang tahu. Wirid tempat orang kaya, wirid tempat orang miskin. Mana yang ramai? Yang orang kaya. Hati-hati. Kita nih, saya tetap ajak kita yang hadir nih, lebih ramah kepada orang kaya atau orang miskin? Coba. Artinya kita sombong tidak? Karena sama yang miskin kita sepele aja. Yang lebih mengerikan, kita datang ke pesta undangan orang kaya, amplopnya lebih banyak dari ke orang miskin. Ini kan makin rusak cara berpikir. Mestinya amplop itu lebih banyak isinya waktu kita menghadiri pesta orang miskin. Ini isi amplopnya tebal, lebih ramah. Padahal si kaya tadi nengok kita pun sepele aja. Misal kata, tujuan saya saat ini mengajak kita jujur pada diri sendiri. Apa sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Tolak kebenaran, sepele kepada orang lain. Siapa saja yang memandang dirinya hebat dan itu penting. Siapa saja memandang dirinya hebat dan orang lain hina, maka dia termasuk orang sombong. Perhatikan dan itu. Memandang dirinya hebat dan orang lain hina, sombong. Tapi memandang dirinya hebat, syukur kepada Allah, tidak orang sombong. Hebat kali aku kau buat ya Allah. Luar biasa ini. Baru sekejap aku di sini kerja, sudah kau naikkan karir aku. Luar biasa ini ya Allah. Itu tanda syukur. Luar biasa hebat aku, enggak macam dia. Udah lama kerja masih kayak gitu juga. Tanda sombong. Sombong itu bukan pada diri, dia relasi. Sombong itu baru terjadi apabila ada relasi. Relasi itu perhubungan dengan orang. Gak sangka aku ya Allah. Alhamdulillah. Tahun ini jualan luar biasa. Di tengah suasana hebat, tengah suasana mahal-mahal orang jualan katanya ngeluh sana ngeluh sini. Awak baru buka, dah berebut orang beli. Luar biasa, alhamdulillah ya Allah. Itu tidak tanda sombong. Itu tanda syukur kepada Allah. Jadi ketika kau merasa hebat, kau hinakan orang lain, itulah sombong. Nanti ada yang nanya, cemana cara ngilangkan sombong? Mudah kali. Saya malah tanya balik, kenapa kita sombong? Itu berarti, cemana cara ngilangkan sombong? Aku tanya, kok bisa sombong? Sombong itu diusahakan atau tidak? Ya usahakan. Tidak sombong diusahakan atau tidak? Tidak. Dan bertanya, kenapa kita bisa sombong? Dan sombong itu diusahakan. Jamaah. Kalaupun nanya juga ngapa sombong, jawabnya cuma satu. Tak sadar dia kotoran. Jadi cara ngilangkan sombong, sadarlah kita
kotoran. Nah, ini kan udah lama kita ngaji. Coba sebut satu anggota tubuh yang nggak ada kotorannya. Nah, dia nggak berani jawab. Mana yang nggak ada kotorannya? Ah, coba deh. Mana coba deh. Bukan tanggung lantam jadi naik mobil barunya tu. Coba dulu jemaah. Hai, mobil itu kan kaleng pakai mesin. Apa yang disombongkan? Tapi mereknya Pak, tinggal tulis merek sendiri. Made in Dewe. Made in Dewe. Tahu artinya made in Dewe? Buatan Sleman. Itu masalahnya. Enggak. Coba renung-renung. Apa dasar kita sombong? Apa dasar kita sombong? Jadi kalau kita sadar kita kotoran, kita tak akan sombong. Hati-hati jemaah. Ya. Sombong itu punya Tuhan. Iya, tapi sombong buruk. Kok Tuhan sombong? Ini mau jelaskan. Bisa enggak orang sombong kalau dia merasa tak punya apa-apa? Bisa enggak orang sombong kalau dia merasa tak punya apa-apa? Tak bisa kan? Sedangkan seluruhnya yang ada pada kita bukan punya kita, tapi punya Allah. Maka kalau Allah sombong, wajar, dia punya. Yang lucu kan kita pinjam barang orang, lantas merasa punya kita dan kita sombongkan. Tengah jalan sedang nyombongkan, jumpa sama yang punya barang. Kita pinjam sesuatu sama orang, lantas karena kita merasa itu punya kita, kita sombongkan. Yang lebih mengerikan, waktu kita menyombongkan di depan anak yang punya. Si anak tahu betul ini punya orang itu. Kira-kira pantas enggak? Tak dulu jemaah. Lah kita sombongkan yang bahkan yang di dalam kita pun bukan punya kita. Yang di dalam, kalau yang di luar udahlah, maling bisa ambil, begal bisa ambil, rampok bisa curi. Oke, yang di dalam kita pun bukan punya kita. Apa yang paling melekat dengan kita? Di dalam nyawa pun bisa lepas, hilang. Terus apa yang mau kita sombongkan? Sedang ngaji ini bagus, dah keluar sombong balik. Sebab satu aja. Itu sebab satu aja. Jawabnya sebab satu. Enggak sadar dia kotoran. Itu aja jemaah. Bila sadar dia kotoran, apa ya? Saya tidak mengerti. Sampai pagi ini saya tidak mengerti mengapa orang sombong. Tidak mengerti. Ini tidak main-main. Dan tidak manis-manis mulut. Tidak mengerti dia. Mengapa orang harus sombong? Jadi sombong itu dari segi mana-mana pun tak pantas. Tuhan sombong pantas. Sebab semua punya dia. Dia ciptakan. Dia mau buat ABCD selesai. Yang lebih mengerikan kadang udah miskin, sombong. Miskin harta, miskin ilmu, miskin pengalaman, miskin kebijaksanaan, sombong. Nauzubillah. Yang kedua, wal hasadu, dan dengki. Berkata Muawiyah radhiyallahu anhu, tidak ada kejahatan yang dapat mengimbangi dengki. Dia membunuh pelakunya sebelum membunuh orang yang didengkinya. Karena orang dengki membunuh jiwanya lebih dulu. Apa dengki? Dengki, kalau bahasa kita mudahnya,
tak suka orang dapat nikmat. Itu aja mudahnya jemaah. Tak suka orang dapat nikmat, itu dengki. Tapi kalau dia baru datang, jangan diikuti. Nanti bisa jadi sebetul-betulnya jemaah ya. Dengki ini berperingkat-peringkat. Nomor 1, tak suka nengok orang dapat nikmat. Itu paling rendah. Awak bukan dengki pak, nikmat masing-masing urusan Allah. Enggak, cumanya itulah dengki itu. Dicumanya itu. Macam ini kan mau Idul Fitri ini. Ada tetangga yang ngecat rumah, ada yang sibuk mulai cari cetakan kue. Katanya mahal, tapi sibuk juga orang ku tengok belanja. Ya, ada yang gini. Lantas kita ketika nengok itu apa cerita? Inilah Pak orang akhir zaman nih. Puasa tidak, tapi rumah sibuk ngecat. Kan tak cocok. Hei, kenyataannya begitu, tapi pikiranmu begitu sebab apa? Kita harus curiga kepada diri sendiri. Jangan-jangan karena kita nggak suka nengok dia begitu. Apa jadinya kalau setengah kaleng catnya itu dikasih kita? Akankah kita ngomong gitu? Betul Pak yang Bapak bilang, tetangga saya kayak gitu. Udah gibah kau. Kau udah gibah. Kau udah bilang dari awal. Jangan tengok orang. Tengok diri sendiri. Perbaiki. Itu paling rendah. Tak suka nengok nikmat orang lain. Lebih parah dari itu. Yang kedua. Ingin nikmat orang lain itu hilang. Senang kali dia. Memang hukuman Allah lah Pak. Sombong dia. Awak bukan apa. Tak ada lah. Hati awak alhamdulillah sejak ngaji ni dah tenang lah. Ya begitulah sombong dia. Tengoklah kan. Terbakar rumah dia. Begitulah. Padahal sebetulnya kau senang tidak? Apa bukti kau senang? Lapang. Rasa hati itu. Kereta orang tadi hilang. Lapang. Coba. Jamaah hati-hati kali. Tuhan tengok hati kita. Bukan berarti zahir tak penting. Salah. Jangan nanti ada kajinya. Walau telanjang awak, asal hati baik. Oh tak bisa. Tak bisa. Walau tak sembahyang, tak puasa, tak zakat awak, yang penting hati baik. Tak bisa. Islam ni agama lengkap. Urus luar, urus dalam. Dari mana kau? Gopoh-gopoh kali jalan. Tak ada lah. Mau pulang aja. Dari mana kau? Sibuk kali orang mau beli kuih sana sini. Puasa tak tentu. Rupanya angin dia nengok tetangga. Tangga tadi masak kuih macam-macam. Ada kuih terduduk. Ada kuih terbangkit. Ada kuih bangkit dah? Lawan bangkit? Ya. Kan kok ada kuih bangkit, kuih duduk. Ada kuih Melayu ni, payah awak makannya. Yang jaring-jaring tu. Kuih apa? Kuih karas. Payah awak makan ni. Sama dengan mendeling. Sagon tu. Payah awak makan ni jamaah. Yang lain-lain, awas. Ini Pak sibuk orang gini-gini. Padahal dia karena iri. Apa jadinya kalau setengah kilo kuih yang dia masak itu dikasih kau? Ayolah jamaah, hidup ini pasti berakhir. Hidup ini pasti berakhir. Pulang kita, yang kita bawa adalah pahala, bukan yang lain-lain. Nggak ada yang lain-lain itu jamaah. Jangan dengki-dengki. Jadi nomor 2, ingin nikmat orang hilang. Nomor 3, ingin nikmat orang hilang, pindah ke dia. Ini udah paling parah nih. Dengki. Hati-hati jamaah. Ini aku terus terang bilang. Hati-hati. Semua penyakit hati itu, aku tidak mendahului para ulama menjelaskan ini. Cara paling ampuh supaya kita sehat, ingat kita kotoran.
Itu cara paling sehat. Cara paling ampuh. Ingat kita kotoran. Pulanglah kita ngaji nanti. Ada tetangga yang iri. Betul kata Ustaz tadi, memang irilah tetangga awak ni. Apa kau urus dia? Kalaupun betul Allah sedang mengajari kita agar jangan seperti dia. Jamaah, butakan mata nengok orang. Kunci mulut bila jumpa orang lain. Ini mau Idul Fitri. Apabila bertamu ke rumah orang, butakan mata. Apabila keluar dari rumah orang, bisukan mulut. Ini nanti ditengoknya tu, kue orang tu apa? Kue yang kecil bulat, atasnya tu ada kuning-kuning. Nanas ya. Macam pecah-pecah aku tengok kue ni. Coba. Pulang cerita nanti. Nanasnya asam kali. Coba. Kau mau makan, enggak mau diam. Sah makan. Hati-hati jemaah. Pahala kita belum tentu cukup untuk pulang. Tahu-tahu bawa dosa. Nah, boleh faham ni? Pahala belum tentu cukup. Tahu-tahu bawa dosa. Ni ingat-ingat nih, ya. Karena semua ni mau finish nih. Ini semua termasuk saya. Saya ingat ada pengajian saya hampir meninggal dah semua. Hampir meninggal. Baik-baik semua jemaah. Ahli masjid semua. Hampir meninggal. Ada beberapa lah yang belum lagi. Cak jemaah. Ini ada lama tak datang bapak ni. Tak berani aku nanya. Sama jamaah tak berani. Awak takut awak nanti orang tersinggung. Tapi saya mengajarkan kita jangan mudah tersinggung jamaah. Kita mau pulang semua. Ya, dah. Jadi dah dapat arti hasad, dengki. Ada 3 mirip dengki, cemburu, motivasi. Dengki, cemburu, motivasi. Dengki sudah saya jelaskan. Motivasi macam mana? Kita tengok orang kaya, dia gunakan hartanya untuk agama, untuk pahala, itu mudahnya. Kita tengok orang kaya, dia gunakan hartanya untuk pahala, kita ingin seperti dia. Kita tengok orang berilmu, dia amalkan ilmunya, kita ingin seperti dia. Untuk dua ini boleh, kata Rasulullah. Itu disebut motivasi. Bahasa Arabnya ghibtah, bukan hasad. Ghinba to tabulat. Ghinba to tabulat. Kalau hasad tadi dengki, hasindal. Ini ghinba to tabulat. Ya Allah, ini aku sedang tengok mangga sebelah tu, di timur tu. Jemaah, lebat kali aku tengok. Pohon mangga rumah kita tak berbuah. Kita jumpai dia. Ingin pula pohon mangga kita berbuah. Mudah-mudahan ini masuk yang ghibtah, bukan dengki. Meskipun dalam hadis Rasulullah hanya sebut ilmu dan harta. Jamaah. Itu tak ada masalah. Yang ketiga, ghirah, ghin yara tamarbutah. Ghirah. Apa ghirah? Kita tengok si fulan ni setelah senang jauh dari masjid. Kita tengok si fulanah ni setelah senang macam jauh dari perwiritan. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, kalaulah sebab kenikmatan yang kau berikan kepada dia jauh dari agama, aku mohon agar nikmat itu dihilangkan. Boleh. Namanya ghirah. Ghirah itu artinya cemburu awak melihat agama ini kok disepelekan orang. Boleh. Tapi mau hati-hati nih. Jangan-jangan bukan ghirah tapi dengki. Jangan-jangan. Maka untuk itu yang ketiga ni baik tak usah kita tinjau lah. Jamaah, baik tak usah kita tinjau ya. Jadi hasad. Dah. Apa tadi? Sombong sudah. Hasad sudah. Sekarang yang ketiga.
wal hirsu, tamak. Tamak. Dan tamak terhadap kehidupan dunia. Kata Syekh Malik bin Dinar, apabila badan sakit, maka tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur, tidak enak istirahat. Begitulah hati. Kalau disukai cinta dunia, tidak berguna nasihat. Orang kalau sakit badan apa? Tak enak makan, minum, tak enak, semua tak enak jemaah. Begitulah hati kalau cinta dunia ni sudah, maka dia tak akan menerima nasihat. Ya, tapi kita dunia, masa tak cinta? Saya sudah bagi tahu. Tak boleh kita cintai dunia ini. Tak boleh, jemaah. Tapi kita manfaatkan dunia ini untuk kepentingan akhirat. Salah kaya? Tidak. Sebab dengan kaya itu bisa kita beramal soleh. Tak ada yang salah. Jadi jangan salah kajinya. Sebab kita akan ke akhirat, tertinggalkan dunia ini. Salah. Islam tu mengurus dunia, mengurus akhirat. Tapi untuk apa kita cintai dunia ini? Orang pasti kita tinggalkan. Untuk mudah mengilustrasikannya, sebelum kita hadir di dunia ini, kita ada di rahim ibu kita. Semua begitu, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Lucu kalau si janin mencintai rahim ibunya sehingga dia tidak mau keluar ke dunia ini. Lucu aja, aneh aja. Begitulah lucu dan aneh kalau kita cintai dunia ini, kita tak mau pindah ke akhirat. Lucu saja, jemaah. Karena itu dipersiapkan di dalam rahim supaya kuat menghadapi hidup di dunia. Karena itu agama datang kepada kita, diberikan segala petunjuk supaya selamat nanti di akhirat. Kalau begitu, macam mana dunia ini? Jangan dicintai, tapi dimanfaatkan. Saya diberi Allah harta luar biasa banyak, manfaatkan itu untuk menghasilkan pahala. Saya diberi Allah jabatan yang tinggi, manfaatkan itu untuk hasilkan pahala. Saya diberi Allah macam-macam jemaah, kesehatan, fikiran, keseganan orang sama kita, itu gunakan untuk menghasilkan pahala. Sebab itulah yang akan kita bawa pulang. Ini harus diingat. Jadi yang ketiga adalah tamak. Apa tamak? Syiddatul iradati wasyaharu ilal matlubi. Itu tamak. Menurut kamus Lisanul Arab. Mudahnya tamak itu sangat menginginkan sesuatu. Itu tamak. Apalagi kalau terpenuhi, itu makin lagi lah tamak dia. Sangat menginginkan sesuatu, itu tamak. Menurut agama, cuma satu yang boleh kita tamai. Pahala. Sebab itulah tiket surga. Selebihnya salah jemaah. Sangat ingin sesuatu. Cuma di masyarakat dipahamkan tamak tadi, habis makan sepiring, mau sepiring lagi, tambah kalau cara kita. Pergi awak makan di kedai di Jawa sana, termasuk di Jakarta. Habis makan, tambah kata awak. Orang tu diam aja. Awak ragu orang ni dengar atau tidak. Awak kuatkan suara, tambah. Orang heran, kok jerit-jerit. Mana ngerti orang tu? Tambah. Kalau bilang nambah, baru ngerti. Coba aja mah. Awak makan di kedai, di warung, nambah kata. Baru ngerti dia. Lewat tambah. Macam kita kalau dulu di Medan Belawan itu ada bus besar ya. Bus besar. Pinggir kata awak kan gitu. Bang sini kata awak. Tiba-tiba awak pergi ke Jakarta naik bus Y. Tak usah busway. Bus Y.
Awak mau turun, kan nggak ada bilang pinggir-pinggir itu. Nggak ada. Awak bilang pinggir-pinggir. Semua sebus tuh nengok awak. Baru pindah dari hutan mana kawan gitu orang dia. Lain adat. Bukan kita salah, tapi secara adat lain ya. Tapi orang setempat kita salah. Jamaah. Kan? Jadi menurut kita makan sepiring udah cukup, tambah lagi. Itu disebut tamak. Tak salah. Tapi itu sesungguhnya praktek tamak. Tamak itu sangat ingin sesuatu. Syiddatul iradati wasyaharu ilal matlubi. Ingin ini. Padahal terpenuhi tak juga. Itulah tamak. Salah rupanya awak ingin A, B, C, D. Tak salah. Selama dia itu tidak haram. Tak salah. Cuma rugi. Jadi apabila yang kita tamai itu bukan sesuatu yang haram, tidak salah. Tapi rugi. Untuk apa kita menginginkan? Itu kan keinginan jamaah. Untuk apa? Maunya yang kita inginkan, yang kita perlukan. Itulah pahala. Sedih aja dah tanggal berapa nih Pak? Tanggal 20 ya ini? Ramadan. 20 Ramadan. Apa lemas sekali bang? Dah 6 tahun tak ganti baju raya. Pengen juga awak. Rugi disedihkan. Kain kafan tu pakai. Masalah. Apa perlu disedihkan? Selama kau bisa sembahyang raya. Selama badan kau sehat. Apa yang perlu? Saya mengajak kita gini jamaah. Bukan aku menyepelekan kita. Tidak. Saya sekarang sedang mengajak kita untuk menikmati hidup ini secara agama. Nomor 1 tentu iman, nomor 2 sehat. Asal ada 2 ini, saya rasa udah syukur kali loh dah jamaah. Asal 2 ini aja. Memang wajar normal kita ingin berganti baju, dah 6 tahun pula. Itu normal. Tetapi tak perlu disedihkan. Kecuali anak-anak kita, cucu-cucu, okeylah. Macam kita ni, jangan sakit hati cakapku berikut ni. Macam kita nanti pulang di rumah, coba duduk betul-betul duduk. Coba cium bau badan kita ni. Macam kita ni, yang udah tinggi-tinggi umur lah. Jangan cium badan kita ni. Tak sedap. Padahal baru mandi. Ditanya sama orang-orang alim, ngapa begitu? Tanah dah manggil-manggil. Cak jemaah. Itu beda bau badan kita dari bau badan anak atau cucu kita. Coba duduk pelan-pelan jemaah. Beda itu jemaah. Yang kadang-kadang lalai kita. Jadi bukan saya kata salah, tidak. Mari fokuskan, mempersiapkan sesuatu yang pantas kita siapkan. Asal masih sehat. Datang kita ke rumah orang kaya yang sakit. Yang kaya raya lah sakit. Apa kata dia? Enaklah kalian ni sehat. Kalau kata awak, macam awak ni Pak, biarlah sakit asal kaya. Coba. Aku kadang dah begitu kali bertuhankan harta ni. Jamaah, asal sehat. Coba, asal sehat. Bisa puasa, bisa sembahyang. Ya, kalau memang harus menerima zakat, bisa menerima zakat. Cuma masyarakat kalau menerima zakat, rasa dia statusnya rendah. Padahal menerima zakat itu ibadah tidak? Pahala besar. Dulu kali jemaah. Awal-awal saya mengaji ni ya jemaah kan. Ada lebih kurang 20-30 tahun yang lalu lah.
Saya nerima zakat karena setahu saya hari Idul Fitri itu saya tak ada khutbah, awak ngajar masih sikit, jatuh miskin lah nih Idul Fitri. Ada panitia yang tahun lalu ngasih, ku tolak. Sebab gaji mengajarku cukup. Walau gajinya itu, ya kalau bahasa awak anak-anak, sekutil mukmin. Aku rasa cukup. Nah, tahun ini panitia itu tak ngasih aku lagi. Kena tahun lalu nolak. Fikirnya mana? Alhamdulillah. Ada dari Aceh sepakat. Nah, bukan Mendeling sepakat. Melayu sepakat. Jawa sepakat. Aceh sepakat. Orang tu ngasih aku jemaah. Megah kali aku datang ke tempat Aceh sepakat tadi. Datangnya aku senang, pulangnya senang. Mengapa? Ibadah. Ini ibadah. Zakat itu ibadah. Jadi kita nerima ibadah. Tapi ada separuh masyarakat kalau nerima zakat tu macam-macam tak suka dia. Rasa macam derajat dia rendah. Tidak, jamaah. Ini hati-hati. Al-hirsu apa? Tamak itu apa? Ingin. Sangat ingin sesuatu. Jadi bukan kita salahkan. Kalau yang diinginkan itu haram, berdosa dia. Kalau yang diinginkan itu tak berdosa, tak haram, tak ada berdosa, cuma rugi. Rugi jamaah. Ya, rugi dia. Maka ada satu yang pantas kita inginkan dan kita wujudkan. Itulah pahala. Cemana mahalnya pakaian kita nih? Kan ini yang melek di internet tuh. Kan kadang-kadang orang muslimah, muslimah, kita tengok di internet pakaian yang mahal, pakai apa? Gelang, emas, segala macam. Macam mana pun jemaah, akhirnya kain kafan. Akhirnya kain kafan. Bahkan di barat sana yang bukan Islam, hantunya pun pakai baju putih. Hantunya pakai baju putih. Kain kafan. Saya sedang ajak kita menikmati hidup. Bukan berarti tanpa masalah. Salah jemaah. Kita pasti dikelilingi oleh masalah. Tetapi apa? Jemaah. Ini jadi jangan al-hirsu. Apa akibat? Maka lahirlah 6 penyakit. Kalau ada sombong, ada dengki, ada tamak, penyakitnya jadi 6. Walau yang 6 ini belum tentu sebab itu. Tapi sebab yang 3 ini hasilnya 6. Meskipun yang 6 belum tentu sebab yang 3. Tapi yang 3 ini melahirkan 6. 1, kenyang. Sukanya kenyang aja jemaah. Ini hati-hati. Ya. 2, tidur. Sukanya tidur aja. Macam dia tak gunakan waktu untuk hasilkan pahala. Jadi tidur salah, Pak? Oh tidak. Ngantuk tidur. Apa masalah? Jemaah, ngantuk tidur, tak ada masalah. Di pengajian kalau ngantuk tidur, apa masalah? Inilah nih jamaah nih kan. Ini saya pribadi, saya tak tahu ustaz lain. Saya kalau nengok jamaah ini tidur lebih suka dari nengok jamaah ini ngantuk. Lebih suka saya tidur dari ngantuk. Mengapa? Kalau tidur langsung tak dengar dia apa cakap awak. Tapi kalau ngantuk, itulah dapat lepas. Habis ngaji, ini kata ustaz tu kan. Padahal awak tak ada bilang gitu. Tak ada bilang. Tapi kalau dapat lepas, orang ngantuk-ngantuk Oh ya, betul. Awak tak ada bilang. Makanya saya lebih suka jamaah ni tidur.
daripada ngantuk. Yang jadi masalah kalau semua tidur. Tak ada yang dengar. Ini saya tak tahu orang lain. Makanya kalau aku tengok jemaah tidur, dah selesai. Biarkan. Tapi kalau ngantuk dia, bahaya. Bahaya jemaah. Mendingan kau tidur, plek, mobil kau tak jalan. Daripada mobil kau jalan, ngantuk. Maka polisi larang tuh. Ngantuk, berhenti, tidur dulu. Lebih bahaya ngantuk pada tidur. Ini mau hati-hati. Jemaah yang dikasih Allah Ta'ala, B2 semuanya, dia pun tidur. Habis selesai ngaji, tak sopan Ustaz. Masa awak bilangnya B2? Hei, ada sambungannya. B2 semuanya haram. Pas haram kau tidur. Ini saya tak tahu. Kalau saya pribadi lebih suka kita tidur pada ngantuk. Dah tidur ya dah. Tak ada masalah. Apa maksud saya? Bukan berarti tidur itu tanda kita sombong, tanda kita dengki, tanda kita tamak. Tidak. Bukan berarti kenyang itu tanda kita sombong, tanda kita tamak, tanda kita dengki. Tidak. Tapi orang kalau dalam jiwa dia ada dengki, ada tamak, ada sombong, di otaknya yang ada makan aja. Tak ada urusan lain. Makan aja urusannya. Pergi ngaji pun semangat dia karena ada makan. Di otaknya tak ada lain. Tidur. Selalu aja. Mau apa lagi tidur awak sedap-sedap. Jangan balik. Jangan dibalik. Berarti tanda kalau orang kenyang berarti karena dia sombong, karena dia dengki, karena dia tak. Oh tidak. Tak begitu. Jamaah. Ini mau hati-hati. Jangan nanti ada buruk sangka. Aku disindir Ustaz tu kena aku tidur tadi itu. Ada dosa kau. Alhamdulillah pahala aku. Jemaah. Ini hati-hati. Macam kita laki-laki kalau payah tidur rajin aja sembahyang Jumat. Rajin aja. Nanti pas khutbah tu tidurlah tu. Yang payah-payah usah beli obat-obat tidur. Pergi aja sembahyang Jumat dan doakan kepada Allah agar khotibnya lama. Lama awak tidur. Tak usah dibangunkan. Nanti selesai khutbah, bangun tu sendiri. Otomatis dah. Kenyang, tidur. 3. Bersenang-senang. Maksudnya tidak mau menghadapi kesulitan. Cengeng bahasa kita. Orang kalau dah tamak, udah sombong, dah dengki, cengeng. Jamaah. Tak kuat dia tu. Cengeng. Itu hati-hati ya jamaah. Bukan cengeng zahir ya. Kita di masyarakat kalau orang suka nangis disebut cengeng. Maksudnya lemah batin dia. Tak kuat hadapi hidup. Dan cinta harta. Tak usah lagi saya ceritakan ni. Dah kita ngaji lama. Berkata itu tambah yanya. Sayyidi. Sebelum dal kurang ya. Giginya tambah 1. Sayyidi. Berkata Sayyidi Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, wajib kau keluarkan rasa cinta dinar dirham dari hatimu, sehingga jadilah keduanya di hatimu bagaikan batu dan tanah. Keluarkan cinta harta dari hati kita. Keluarkan. Sehingga kalau nengok uang kertas dengan kertas sama aja. Tak gempar kita kalau tak dapat duit. Tak sedih kalau duit itu hilang. Dalam hati. Usahakan bisa sampai situ jemaah. Ambil kertas, ambil duit 100.000. Apa bedanya? Angka saja kan? Ini yang hidup zaman bahla dulu. Ingat Sanering. Zaman Menteri Keuangan Pak Syafruddin Prawira Negara. Ketika uang Rp1.000 dipotong jadi Rp1. Tak ingat.
Yang ingat alhamdulillah, yang tak ingat berarti tak punya duit. Orang tak tahu awak potong-potong. Hei, sampai ada yang gila jemaah. Saya tahu kabar belakangan. Karena dia pelit. Duitnya banyak. Tahu-tahu pemerintah potong dari 1.000 jadi 1. Pening pala dia. Terbuang-buang dia tadi jemaah. Terganggu jiwa dia. Saya bagi tahu jangan cintai harta. Jangan cintai. Sampai kata Syekh Abdullah Al-Haddad, kau nengok duit tu sama dengan tanah, sama dengan batu. Biasa aja. Jemaah. Sebut tanah batu oleh karena mata uangnya dinar dirham itu logam, emas perak. Kalau cara kita sekarang sama kertas dengan duit tadi, duit kertas di hati. Lantas nanti orang bertanya, ya kalau sama boleh kita buang-buang? Oh tak boleh, sebab duit itu harta. Dalam agama terlarang menyia-nyiakan harta. Tapi maksud kita jangan risau ketika harta itu tak ada. Jangan sombong ketika harta itu ada. Harta ya, fokus cakapku. Jangan risau ketika harta itu tak ada. Jangan sombong ketika harta itu tak ada. Ketika harta itu ada. Fokus cakapku. Tapi kenapa kau risau tak punya duit? Yang ku risaukan bukan duitnya. Nah, ini yang benar nih, ini yang benar. Yang ku risaukan bukan duitnya. Kasihan aku sama biniku. 5 tahun dah, selendang dia itu belum berganti lagi. Aku mau raya ini, walaupun ku tengok gigi dia ada hompong 3, aku mau dia berganti jilbab. Aku mau ku senangkan dulu biniku. Ingat. Jadi bukan risaunya pada duit. Sepada syariatnya untuk belikan jilbab labuh. Orang Malaysia kata jilbab tudung labuh. Apa kita kata ni? Muslimah. Apa nama kalau muslimah itu ni? Jilbab tu labuh dia ke bawah ni. Syar'i. Kalau Malaysia kata tudung labuh. Labuh tu julur. Syar'i. Pingin aku ganti biniku. Bukan ganti bini, ganti jilbab syar'i tadi. Tapi duit belum ada. Apakah ini berarti cinta harta? Tidak. Karena syariatnya untuk dapatkan jilbab syar'i tadi mesti pakai duit. Duit tak ada. Risau dia. Berarti masuk sini? Tidak. Dia tak masuk larangan. Ini malah suami yang baik. Ini suami yang baik. Jamaah. Macam ke orang tua juga begitu ke anak. Macam kita isteri begitu ke suami. Ngapa aku tengok muka kau tu suntuk aja kak? Bukan suntuk. Abang kau tu capek cari duit. Mau awak sekali-sekali entah makan rendang lah dia. Ini asyik ikan aja. Semalam ikan belanak. Hari ini ikan beranak. Kasihan awak. Duit tak ada. Berarti masuk dalam teguran sini? Tidak. Sebab syariatnya memang benda-benda tadi mesti kita penuhi pakai duit. Jadi maka kunci tadi, risau tak ada duit, sombong karena duit. Ini salah. Jadi kunci jemaah. Jadi jangan salah kajinya nanti. Ada tu gara-gara salah kaji dikasih duit tak mau. Dunia ni semua, dunia. Tak mau dia. Oh, aku mau kali aku. Jemaah. Awak mau kali ada duit jadi. Senang. Apa-apa bisa kita buat insya-Allah. Jangan salah kaji ya. Ini aku tak mau salah kaji jemaah. Jadi kerja dia bersenang-senang saja. Terusnya, dan suka pujian dan sanjungan. Orang kalau sudah tamak, sombong, dengki, sukanya dipuji. Wajib kau keluarkan suka perhatian manusia dari hatimu, sehingga sama saja bagimu pujian dan hinaan mereka. Jangan suka dipuji. Lakukan apa-apa bukan karena cari perhatian orang,
Lakukan apa-apa kerana agama kata benar. Sebab kalau kita lakukan apa-apa supaya dipuji orang, rugi. Sebab orang yang memuji kita sama dengan kita. Orang yang imannya benar, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Malah bagi dia enak ketika dikritik, tahu kesalahannya. Ini kita suka dipuji saja, berarti jiwa sedang sakit. Jamaah ya. Dan suka jadi pemuka. Ni orang kalau sudah dengki dalam jiwa dia, sombong dalam jiwa dia, tamak dalam jiwa dia, maunya jadi pemuka saja. Artinya mau terkemuka aja, tak mau dia di belakang. Maunya dihormati saja, mau jadi depan saja. Wajib kau keluarkan suka megah di sisi manusia dari hatimu. Bahasa kita supaya mudah, suka jadi perhatian orang. Jangan begitu. Ya, sehingga sama saja bagimu datang dan pergi mereka. Sesungguhnya suka megah lebih berbahaya daripada cinta dunia, cinta harta. Keduanya menunjukkan gemar dunia. Cinta harta, suka jadi pusat perhatian, itu menunjukkan gemar dunia. Penyebab suka megah adalah suka dihormati, sedangkan itu adalah sifat Allah Ta'ala. Adapun cinta harta, penyebabnya adalah suka bersenang-senang, memenuhi kemauan syahwat, dan itu adalah sifat binatang. Hati-hati jamaah. Saya mau bagi kawan kita, saya ingin ajak kita naik kelas, ingin tinggi, ingin terus, sehingga kalau menurut Allah Ta'ala kafling kita sudah cukup di surga, kita pun pulang. Terus mau apa lagi jemaah? Biarlah kita kaya raya, asalkan dermawan, bukan untuk berbangga-bangga. Biarlah kita jadi orang yang terkenal, asalkan gunakan untuk kepentingan ramai. Yang hebatnya kadang belum lagi kaya, sombongnya sudah tinggi. Nauzubillah jamaah. Jadi jangan salah-salah kaji ni. Awak takut salah-salah. Nanti ada yang salah-salah kaji, kesudahan secara zahir nampak kita bisa dia kaya tapi tak mau. Kan sayang kali jamaah. Sebab kalau dia kaya, pahamnya betul, harta itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tak mau, kan salah kali jemaah. Awak ini aja lah udah, aduh sayangnya, kata kita. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Kena gak ada guna jemaah. Okey, matilah kita, dikebumikanlah kita, kain kafan kita intan berlian, kuburan kita di semen, semennya emas, nisannya emas. Jawab secara agama, ada manfaat bagi si mayat? Terus itu apa? Terus itu apa? Jemaah, ini saya mau bagi tahukan mau bagi tahukan kita semua jemaah. Ayolah, dalam masa yang singkat, 80, 90, mungkin ada yang 100 tahun, gunakan itu, hasilkan pahala. Semua bakal pulang. Jadi cuma, ini mau aku tutup, ada masanya berlagak sombong penting. Bukan sombong, gak ada itu hadisnya, gak ada. Yang ada sombong kepada orang sombong sedekah itu maksudnya berlagak sombong. Ada masanya. Jika dengan begitu terawat agama kita. Sebab sepele kali orang kalau nengok kita ngaji-ngaji nih. Sehingga kalau lewat-lewat pun dia misalnya naik kereta, wang. Kena sepele nengok kita. Ada masanya kita perlu tunjukkan kekayaan kita. Biar paham dia. Kita bawa mobil kita yang paling mewah, singgahkan sini. Biasanya orang kalau nengok begitu tu agak segan dia sikit. Agak segan jamaah. Biar pakaian kita agak bagus sikit supaya jangan dijengkali orang. Ini jamaah.
Untuk agama, bukan pribadi. Kalau pribadi oke, ada masalah jemaah. Pribadi tidak ada masalah. Untuk agama. Nah, ini jadi satu masa ada perlunya berlagak sombong, tapi bukan sombong. Boleh paham saya rasa ya, jemaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.